Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ajrulian Aji Muroja, mahasiswa Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM 3 digit terakhir 098. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai Object Oriented Programming atau disingkat OOP. Yang mana kan kita sebelumnya belajar mengenai pengenalan bahasa C++, mulai itu baik dari fundamentalnya yaitu variabel, tipe data, perulangan, kondisional, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk ke OOP di C++. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama masuk ke materinya. Oke, nah C++ adalah bahasa pemrograman yang mendukung konsep Object Oriented Programming atau disingkat OOP, yaitu cara penulisan program yang meniru dunia nyata dengan menggunakan kelas dan objek. Nah, setiap objek memiliki atribut seperti misalnya itu data atau karakteristik dan juga metode seperti tindakan atau perilaku. Nah, misalnya diibaratkan sebuah mobil yang dapat dianggap sebuah objek yang mempunyai atribut seperti warnanya apa atau beratnya berapa. Nah, serta metode yang seperti bergerak atau mengerem. Nah, dalam bahasa bahasa C++, atribut biasanya berupa variabel dan sedangkan metode berupa fungsi. Nah, keduanya tersebut dapat dikatakan sebagai kelas member. Nah, pendekatan ini membuat program lebih terstruktur, mudah dikembangkan dan digunakan kembali. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan OOP. Nah, analogi sederhananya yaitu OOP membagi program menjadi objek-objek kecil agar lebih mudah diatur. Seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya bahwa ketika kita ingin membuat solusi atau kode agar lebih efisien itu dengan memecahnya dengan menjadi bagian-bagian terkecil. Nah, setiap objek punya atribut atau data dan metode atau perilaku. Nah, bisa dianalogikan sebagai kue dan cetakan, yang mana kelas itu dianalogikan sebagai cetakan kue dan objek itu dianalogikan sebagai kue yang dibuat dari cetakan tersebut. Nah, semua kue dari cetakan yang sama bentuknya pasti sama, tapi isi atau toppingnya atau atributnya itu bisa berbeda. Nah, artinya banyak objek bisa dibuat dari satu kelas dan masing-masing bisa punya data yang berbeda. Nah, selanjutnya OOP adalah cara membuat program dengan membagi kode menjadi objek. Nah, objek di sini tuh bisa dianggap seperti benda yang punya data dan bisa melakukan sesuatu. Nah, objek punya data atau bisa disebut variabel dan perilaku yang bisa disebut fungsi. Nah, data yaitu informasi milik objek, sedangkan perilaku adalah apa yang bisa dilakukan oleh objek. Nah, tujuan OOP adalah membuat kode menjadi lebih rapi, mudah diatur, dan bisa dipakai ulang. Jadi saat membuat program yang besar, semuanya itu lebih terstruktur, tidak berantakan. Contohnya dalam kehidupan nyata, ada kelas yang mana itu bernama mobil, atau seperti blueprint atau cetakan. Yang kedua, dari kelas mobil kita bisa membuat banyak objek yang berbeda. Misalnya mobil milik Asep, mobil milik Budi, atau mobil milik Ilham. Nah, semuanya itu berasal dari blueprint yang sama, tapi bisa punya warna, merek, atau tahun yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai membuat kelas. Nah, untuk membuat kelas, kita bisa menggunakan kata kunci kelas. Nah, di sini kata kunci kelas. Dan ini publik adalah untuk penentu akses, dan ini ada variabel yaitu variabel bertipe integer dan ini variabel bertipe string. Nah, kedua ini
dapat disebut sebagai atribut. Nah, kata kunci kelas ini digunakan untuk membuat sebuah kelas. Di contoh ini ada nama kelas yang bernama myClass. Nah, yang di sini publik ini adalah penentu akses yang artinya variabel atau fungsi di dalamnya dapat diakses dari luar kelas. Nah, di dalam kelas ini terdapat variabel bernama myname yang bertipe data integer dan myString yang bertipe data string. Nah, karena variabel ini berada di dalam kelas, maka mereka disebut atribut. Nah, definisi kelas diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, ini tuh titik koma tuh wajib dalam penulisan di bahasa C++. Nah, selanjutnya kita akan melihat cara membuat objek. Nah, dalam bahasa C++, sebuah objek dibuat dari kelas. Kita sudah punya kelas bernama myClass dan sekarang kelas tersebut bisa dipakai untuk membuat objek. Nah, untuk membuat objek, tuliskan nama kelas, lalu nama objek yang ingin dibuat. Nah, untuk mengakses atribut di dalam kelas seperti myname dan myString, gunakan titik pada nama objek. Nah, bisa dilihat di sini codingannya. Ini kelas untuk membuat kelas. Nah, ini nama kelasnya yaitu myClass. Ini publik untuk akses publik dan ini adalah atribut yaitu myname dan myString. Nah, ini untuk fungsi mainnya, di mana myClass di sini objek membuat objek dari myClass. Nah, dan di sini mengisikan atributnya, yaitu dengan cara myObject.myname, yaitu ini atributnya sama dengan 15 dan myObject dan juga di sini atributnya itu myString, yaitu someText. Dan di sini akan cout untuk menampilkan nilai atribut. Dan ini untuk outputnya maka akan muncul seperti ini, yaitu 15 dan someText. Nah, selanjutnya itu beberapa objek. Jadi, satu kelas itu dapat digunakan untuk membuat banyak objek. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini ada satu kelas yaitu bernama car. Dan juga di sini ada atributnya itu ada brand dan ada 3 atribut yaitu eh, brand dan model bertipe data string dan year bertipe data integer. Yang di sini fungsi mainnya di mana ini dibuat dua objek yang dimana yang pertama ini ada objek pertama ini ada menggunakan objek car objek 1 dot brand dan ini dot model dan dot year, yang mana itu brandnya itu BMW, modelnya itu X5 dan tahunnya itu 1999. Nah, dan di sini objek yang kedua itu menggunakan kata kunci car objek 2 dot brand dot model dan dot year, yang dimana ini berbeda dengan yang objek yang pertama tadi. Nah, di sini untuk di print atau di cout untuk menampilkan ke terminal. Nah, ini untuk outputnya. Jadi mana brandnya ini adalah BMW dan modelnya itu X5 dan tahunnya itu 1999 dan yang objek kedua itu ada Ford, modelnya Mustang dan tahunnya 1969. Oke, selanjutnya kita akan membuat kelas metode. Nah, metode adalah fungsi yang berada di dalam kelas. Nah, metode ini dipakai agar sebuah objek bisa melakukan suatu tindakan atau perilaku. Dalam bahasa C++ ada dua cara membuat objek di dalam kelas. Yang pertama itu definisi di dalam kelas atau biasa disebut inside class definition, yaitu fungsinya itu langsung ditulis di dalam blok kelas. Dan yang kedua ada definisi di luar kelas atau outside class definition, yang mana fungsinya itu ditulis di luar kelas tetapi masih milik kelas tersebut dengan menuliskan nama kelas titik 2 titik 2
nama metode. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk kelas yang berada di dalam. Nah, pada contoh ini kita membuat sebuah fungsi di dalam kelas dan kita menamainya my method. Metode digunakan untuk memberikan aksi atau perilaku pada suatu akses. Kita memanggil metode dengan membuat objek dari kelas lalu menggunakan tanda titik seperti mengakses atribut. Nah, bisa dilihat di sini ada kelas bernama my class dan ini public untuk agar bisa diakses dari luar kelas, dan ini ada metode atau fungsi di dalam kelas. Nah, dengan cara yaitu void yaitu untuk membuat fungsi, dan ini my method untuk fungsinya, dan ini untuk si outnya itu hello world. Nah, ini untuk fungsi mainnya, di mana my class, my object yaitu membuat objek dari kelas, lalu my object my method yaitu memanggil metode. Nah, selanjutnya itu membuat metode dari luar kelas. Nah, dalam program yang lebih besar sering kali lebih rapih jika metode hanya dideklarasikan di dalam kelas, lalu didefinisikan di luar kelas. Nah, cara melakukannya adalah dengan menuliskan nama kelas diikuti operator titik dua titik dua, lalu nama metodenya, lalu nama metode untuk menghubungkan kembali ke kelas. Yang bisa dilihat di sini ada eh, fungsi my method, dan di sini mendefinisikan fungsi metode dari di luar kelas. Bisa dilihat dari yang sebelumnya, yang mana ini kan di dalam kelas, jadi langsung memanggilnya itu my void my method, jadi langsung di dalam kelasnya. Sedangkan yang di luar kelas ini dipanggilnya itu di sini, mendefinisikannya itu di luar kelas ini, tapi dibuat lagi di bawahnya dan lalu eh, dideklarasikan. Nah, selanjutnya untuk parameter. Nah, kita kita juga bisa mengirimkan nilai ke dalam metode sama seperti saat menggunakan fungsi biasa. Jadi ini ada eh, codingan yang mana ini sama dengan fungsi yang biasa, yang mana ini eh, nama fungsinya itu adalah max speed. Oke, yang selanjutnya itu constructor. Nah, constructor adalah metode khusus yang otomatis dijalankan ketika sebuah objek dari kelas dibuat. Untuk membuat constructor, gunakan nama yang sama persis dengan nama kelas, lalu tambahkan tanda kurung. Nah, ini untuk membuat kelas, dan ini untuk agar bisa diakses dari luar, dan nah ini dalam kurung ini adalah constructor. Oke, selanjutnya untuk aturan constructor. Yang pertama, konstruktor selalu memakai nama yang sama dengan nama kelas karena fungsinya adalah menyiapkan objek saat pertama kali dibuat. Yang kedua, konstruktor tidak memiliki tipe pengembalian atau return type. Bahkan void karena tugasnya bukan mengembalikan nilai tetapi melakukan inisialisasi. Yang ketiga, biasanya diletakkan di bagian publik agar bisa otomatis dipanggil ketika objek dibuat dari luar kelas. Yang keempat, konstruktor akan otomatis dijalankan ketika objek dibuat, sehingga kita tidak perlu memanggilnya sendiri seperti metode biasa. Selanjutnya itu ada inheritance. Nah, inheritance atau pewarisan adalah konsep yang memungkinkan sebuah kelas untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Nah, dengan cara ini kita bisa menulis kode yang lebih rapi, menghindari pengulangan, dan memudahkan pengembangan program. Untuk jenis konsep
inheritance atau pewarisan ada dua. Yang pertama itu ada base class atau parent, kelas yang memberikan atribut dan metode untuk diwarisi oleh kelas lain. Yang kedua ada derived class atau child, kelas yang menerima atau mewarisi atribut dan metode dari base class. Nah, untuk membuat pewarisan, gunakan simbol eh, tanda kutip, titik, tanda kutip setelah nama kelas, lalu diikuti dengan nama base kelas yang ingin diwarisi. Nah, ini bisa dilihat di sini untuk car. Di sini adalah kelas anak yang nah ini car ini adalah kelas anak yang mewarisi atribut dan metode dari eh, vehicle, yang mana ini adalah kelas induk. Nah, ini car ini adalah induknya, lalu vehicle ini adalah anaknya. Oke, mungkin segitu saja materi yang dapat disampaikan. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan eh, OOP di VS Code. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada di VS Code dan di sini saya telah membuat directory atau folder bernama OOP. Nah, selanjutnya saya di sini akan membuat file bernama main.cpp. Oke, tentu saja. Nah, selanjutnya saya akan membuat codingan atau baris kode yang mana membuat baris kode menggunakan kelas yang mana nantinya itu kelas person, terus ada beberapa atribut. Nah, di sini saya akan buat dulu codingannya, lalu nanti saya akan setelah selesai saya akan jelaskan secara bertahap. Oke, saya buatkan dulu. Oke, teman-teman, di sini saya telah eh, selesai membuat codingannya. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai penjelasan kode C++ pada kelas person. Nah, di sini baris kode yang pertama ini itu adalah IOStream, itu digunakan untuk menampilkan output atau cout. Lalu di sini ada uh, string atau vektor. Nah, lalu di sini yang kelas person. Nah, ini. Nah, untuk kelas person di sini adalah dia mendefinisikan sebuah kelas bernama person. Lalu di sini publik agar semua data dan fungsi di bawahnya bisa diakses dari luar. Lalu untuk di sini string name dan integer age, yang dimana dia adalah dua properti, yang mana yang pertama itu nama untuk menyimpan nama orang dan age untuk menyimpan umur. Lalu di sini ada constructor. Nah, ini di constructor itu dipanggil secara otomatis ketika objek dibuat. Lalu dia mengisi nama dan umur sesuai yang diberikan saat membuat objek. Lalu di sini ada fungsi introduce, yang mana nantinya akan menampilkan perkenalan diri menggunakan data, nama, dan juga umur.
Lalu di sini ada fungsi main, yang mana di sini ada person P Zian 19. Nah, ini membuat objek P dari kelas person, yang mana namanya itu adalah Zian dan umur itu 19. Lalu di sini ada P introduce, yang mana nantinya memanggil fungsi untuk memperkenalkan diri, lalu menampilkan properti secara langsung. Kita coba run saja di sini. Nah, ini adalah hasil outputnya, yang mana dia menampilkan hello, my name is Dian and I am 19 years 19 years old. Lalu nama saya Jian, saya berumur 19 tahun. Nah, di sini ada nama Jian dan umur 19. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke materi, ke implementasi atau demonstrasi berikutnya. Oke, teman-teman, di sini saya telah membuat file baru bernama inheritance 1. Nah, kita kan sebelumnya membuat kelas person. Nah, sekarang kita akan menjelaskan mengenai inheritance. Nah, yang nantinya saya akan membuat contoh eh, ya, kelas induk dan contoh kelas turunan. Nah, saya akan membuat dulu codingannya nanti, lalu nanti setelah selesai saya akan jelaskan. Oke, teman-teman, di sini saya telah selesai membuat codingannya. Ini saya akan jelaskan secara bertahap. Nah, untuk baris kode ini include IOStream. Nah, ini adalah digunakan untuk menampilkan output atau cout dan menerima input. Lalu di sini ada include vector. Nah, ini adalah library untuk struktur data vektor. Lalu di sini ada using namespace std. Nah, ini agar kita bisa menulis cout tanpa harus std.2.2 cout. Nah, di sini ada kelas induk, yaitu eh, ada kelas animal. Nah, di sini adalah untuk membuat kelas bernama animal. Nah, yang kedua di sini eh, ada string name, yang mana ini adalah properti untuk menyimpan nama hewan. Lalu di sini constructor, ada constructor. Nah, ini adalah fungsinya untuk agar otomatis dipanggil saat objek dibuat. Lalu untuk mengisi variabel nama dengan nilai dari parameter n. Lalu untuk di sini untuk fungsi speak, nah ini nantinya akan mencetak suara umum hewan. Lalu dia akan mencetak makes a sound. Nah, lalu di sini ada kelas turunan, yang dimana ini ada kelas dog, kelas cat. Nah, jadi artinya cat mewarisi semua properti dan fungsi dari animal. Nah, di sini ada eh, constructor, yang mana ada get string n. Nah, ini nantinya akan memanggil constructor kelas induk untuk mengisi nama. Lalu di sini ada fungsi bug, yang mana fungsinya itu khusus untuk uh, kucing yang mencetak meow. Lalu di sini ada fungsi main,
Nah, di sini ada cat C Garfield. Nah, di mana dia membuat objek kucing bernama Garfield dan konstruktor animal dan kucing dipanggil. Lalu di sini ada C speak. Dia akan memanggil fungsi dari kelas untuk kelas induk animal. Lalu di sini ada cbark yang nantinya memanggil fungsi dari kelas kucing. Lalu program akan menampilkan output. Kita coba jalankan programnya. Nah, outputnya ini Garfield makes a sound. Garfield membuat suara, yaitu Garfield say, dia berkata meow. Oke, jadi ini untuk program inheritance yang dimana dia membuat kelas animal, kelas hewan. Jadi kesimpulannya eh, animal di sini dia itu adalah kelas induk yang punya nama dan fungsi seperti speak, dan lalu di sini ada cat yang mana cat ini adalah kelas turunan yang mewarisi animal dan menambah fungsi bark. Lalu inheritance itu digunakan untuk membuat kelas yang lebih spesifik dari kelas umum. Lalu main di sini untuk membuat objek cat lalu memanggil fungsi dari induk dan anak. Nah, mungkin pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Eh, Semoga kontennya bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.